Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Ustadz, bagaimana hukumnya menyembelih ayam nggak sengaja sampai lehernya putus, Ustadz? Ya, menyembelih sebenarnya ketika kita sengaja menyembelih itu sampai putus, itu hukumnya adalah sah, namun hukumnya adalah makruh. Tapi bagaimana tetap sah, ya. Cuma yang timbul permasalahan itu terkadang kan kita lihat yang ada di video yang beredar dan lainnya, ya, dengan memenggal, ya. Ini bagaimana? Sebenarnya ketika memenggal ini sebenarnya pembahasannya perlu dilihat dulu, karena syarat dalam penyembelihan itu harus ada dua urat yang utama, hulkum dan mari. Hulkum itu urat yang besar untuk nafas, yang nyambungnya adalah ke paru-paru kita, itu namanya hulkum. Belakangnya itu ada namanya urat lagi yang lebih sedikit, lebih kecil, itu namanya mari, urat untuk makanan. Sehingga maka itu sambungannya adalah kepada lambung. Ya, yang ini satu ke paru-paru, yang satu adalah ke lambung, ya, lambung dan seterusnya sampai ke usus besar dan lainnya. Nah, itu dua itu yang harus terputus. Itu syarat utamanya di dalam sahnya untuk penyembelihan. Kalau hanya terputus salah satunya, maka hukumnya pun adalah haram dan jadinya bangkai. Nah, karena itu kalau nyembelihnya dengan dipenggal dari atas sini ke bawah, bukan dari sini. Kalau kita nyembelih dari sini, walaupun sampai putus dipastikan halal. Cuma hanya saja kalau sampai memang sengaja sampai putus, ya, kalau sengaja sampai putus, maka bagaimana? Hukumnya adalah makruh. Ya, kalau nggak ada kesengajaan sudah hati-hati, nggak taunya terlalu tajam atau terlalu kecil lehernya daripada binatang, ya jelas hukum tidak ada hukum makruh dalam masalah ini. Ya, tapi yang jadi masalah itu kalau dari atas ini, kadang kan ada kambing yang dipenggal dari sini kadang-kadang. Nah, ini bagaimana hukumnya? Dilihat. Ya, kalau memang saat dipenggal tidak sampai memutus urat hulkum dan mari dan mati, bangkai. Atau kalaupun sampai putus, cuma masalahnya apa? Saat belum mengena kepada urat hulkum dan mari, urat nafas dan urat makanan ini, kondisi binatang itu sudah dihukumi kayak tadi, yaitu hayya madbuhah, seperti binatang yang sudah disembelih, yaitu apa? Gerakannya sudah kejang, gerakannya sudah tidak terkendali, baru memutuskan kepada urat hulkum dan mari ini, maka bagaimana? Tetap hukumnya adalah bangkai. Tapi kalau enggak, misalkan karena terlalu cepat sehingga sebelum sampai dia mengalami keadaan sakarat, ya, sekarat yang seperti harokat madbuhah tadi, seperti gerakannya tidak terkendali, itu sudah memutus ke semuanya, ya hukumnya pun adalah halal, tapi tadi dihukumi makruh. Itu. Nah. Seperti menyikapi yang marak kali ini, Ustadz, ini memang sengaja nggak diputus, Ustadz, karena katanya itu menambah gurih, Ustadz, di ayam, Ustadz. Itu ya, gimana Ustadz menyikapinya? Sudah jelas kalau memang yang seperti itu dipastikan itu adalah ayam bangkai dan haram. Kalau kita tahu, ya, makanya kita harus pilih-pilih, harus selektif. Kalau beli ayam itu lihat, ya, jangan langsung beli ayam ini, lihat sembelihannya dulu. Kadang-kalanya kan yang baru datang, nah itu baru tuh yang langsung kita cari. Kalau misalkan masih ada satu urat, terkadang nggak semua urat terputus. Kenapa? Ini loh perlunya mereka itu membawa khususnya para pedagang ayam harus mendapatkan bimbingan. Ya, pengusaha ayam ini harus mendapatkan bimbingan. Ya, mendapatkan bimbingan untuk cara penyembelihan yang benar. Yang terkadang mereka hanya menganggap untuk efisiensi waktu, karena yang kita sembelih adalah banyak, sehingga hanya menggunakan silet itu dengan begitu cepat untuk supaya menghasilkan sembelihan yang banyak. Kadang lepas, Ustadz. Nah, nggak putus tapi lepas, Ustadz. Terkadang akhirnya kalau sudah seperti itu, maka bagaimana? Ya tetap hukumnya adalah haram. Ini kan makanya kalau beli ayam lihat, kadang-kadang mumpung masih baru itu, kalau dipastikan terputus semuanya, itu yang dibeli. Ya, itu yang dibeli. Ambil ini, timbang yang ini misalkan, baru pilih gitu. Ini beli yang ini, potong beli 1 kilo ataukah berapa. Loh, semacam itu.
Ya, jangan kemudian kita langsung main cukup beli tanpa kita melihat dulu, hati-hati. Ya, nggak semuanya. Terlebih terkadang penjual pun itu nggak ikut nyembelih. Penjual pun hanya sekedar menjual, dia hanya kulak yang sudah sembelihan. Kadang sudah potong-potongan Ustaz. Nah, itu apalagi sebenarnya kan, lebih hati-hati. Ya, makanya termasuk bentuk waroknya dan hati-hatinya daripada orang-orang dahulu, ya, kita masih ingat ada orang tua kita dulu, mereka hampir rata-rata itu punya ternak di rumah. Kadang ada sampai punya ternak kambing, kadang ada punya ternak ayam. Nah, ini kadang-kadang bukan tanpa maksud, tapi di situ adalah justru bentuk bagaimana menunjukkan pertama kedermawanannya mereka untuk tamu gitu, khususnya para habaib. Ya, karena yang tinggal di Indonesia itu adalahnya kalaupun bukan ternak mereka, bukan dirawat oleh mereka sendiri, ada orang yang disuruh merawat tapi mereka punya ternak itu. Pertama menunjukkan kedermawan mereka, senang sama tamu. Karena para habaib dulu itu yang sudah tinggal di sini bakal akan lebih sering untuk didatangi dari keluarganya dia ataukah kenal dia yang dari Hadramut sana, dari Yaman sana. Sehingga setiap datang tamu tinggal sembelihkan kambing, ya kan? Tinggal ataukah yang kalau tidak banyak sembelihkan ayam. Nah, seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah sikap ihtiyat, hati-hati dan waroknya mereka. Kenapa? Untuk memastikan sembelihannya halal, tidak gampang beli-beli di pasar. Dan mereka ngerti sama sembelihan. Kita masih ingat bahkan cerita dari abah saya sendiri itu malah sejak daripada mudanya yang nyuruh beliau untuk menyembelih adalah langsung dari Habib Ja'far bin Syekh Al-Iskaf. Yang terkadang Habib Ja'far datang ke rumah abah dulu, ya, bawa kambing hidup, dipanggil ini sembelih, tadi diajari. Jadi habaib dulu, orang-orang yang mulia dulu, ya, paham betul untuk menyembelih, cara nguliti kambing pun bisa. Ya, sampai demikian. Ya, ini termasuk dalam mengajari. Sehingga ngerti di samping itu adalah kehati-hatian. Mereka bisa hati-hati memastikan sembelihannya adalah halal, sehingga yang dimakan oleh mereka adalah halal. Itu bentuk waroknya. Jadi jangan gampang, terlebih kita dengan mudah beli barang-barang impor. Hati-hati. Ya, karena perlu dipahami urusan masalah daging ini sangat-sangat rawan. Ketika kita ragu sembelihannya halal atau tidak, langsung dihukumi seperti hukum bangkai haram. Itu kalau urusan masalah daging, apakah ayam, kambing dan yang lainnya. Ya, karena itu kalau itu diimpor tanpa ada kepastian ini sembelihannya mana, sedangkan diimpor dari daerah yang mayoritas bukan Islam atau non Muslim. Contoh daging sapi dari Australia misalkan, kita nggak tahu penyembelihnya itu adalah sudah terjamin fulan yang menyembelih yang muslim, saudara muslim, maka bagaimana? Hukumnya bangkai itu haram. Selama kita tidak tahu hukumnya adalah haram. Hati-hati makanya. Ya, jangan gampangan lebih. Ya, sekarang kita kan banyak kadang daging untuk barbeque itu. Iya. Sosis itu Ustaz. Ya, sosis atau termasuk daging barbeque. Ya. Orang yang untuk mau panggang dagingnya karena rata-rata impor semuanya. Wagyu itu. Ya. Kadang impor semuanya, impor dari negara-negara yang mayoritas bukan Islam. Allah. Ya, kalau masih mayoritas muslim, itu ulama masih mengatakan karena mayoritas muslimnya, ya, hukumnya pun masih dihalalkan. Ya, termasuk pendapatnya Syekh Abu Hamid Al-Syurai ini demikian. Tapi kalau sudah mayoritas itu adalah dari orang yang non muslim, langsung dinyatakan selama kita ragu ini bukan sembelihannya apakah sembelihan orang Islam atau bukan, hukumnya seperti bangkai haram. Itu yang perlu kita hati-hati. Nah, Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.